Anak-anak, jangan ada yang keluar ya sebelum ibu guru berikutnya datang. Baik, Bu. Baik, Bu. Intan, kamu gak selesai jawabannya? Itu hukuman dari Tuhan buat kamu yang suka membohong. Lihat aja. Pertama, kaki kamu sakit waktu mau ngapus. Kedua, pensil kamu kan patah terus. Jadi, kamu gak bisa nyelesainnya. Apa benar aku lagi dihukum Allah? Emma, awas ya. Kau berani apa-apain adik kamu? Gak usah ikut campur kamu. Intan, jangan pernah dengar omongan Emma ya. Pokoknya gak boleh, ya? Ya, Tiara. Sidang untuk hari ini ditunda. Dan sidang selanjutnya, kami minta untuk dihadirkan anak berada di foto ini ke ruang sidang. Dan sidang akan dilanjutkan besok pagi. Sidang kami tutup. Gimana nih, Mas? Nanti bisa-bisa Tiara diambil sama itu orang. Enggak sayang, kita tetap harus percaya. Tiara nggak akan kemana-mana, Tiara akan tetap sama kita. Kita berdoa yang terbaik untuk besok. Ya. Bulan, kamu kesepian gak sih sendirian di situ? Assalamualaikum, anak cantik. Ngelamunin apa sampai segitunya? Waalaikumsalam. Ngelamunin apa sih? Hah? Pa, apa orang baik bisa dihukum sama Allah? Yang rajin beribadah, sering beramal, apa mereka bisa dapat hukuman juga? Gimana ya aku jawab pertanyaannya Intan? Mendingan aku ngomong jujur aja sama Intan. Sini. Ayo sini, kita duduk dulu. Nanti papa jelasin. Setahu papa sih ya, kalau orang jahat itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Tergantung kejahatannya. Nah, kalau orang yang baik, yang soleha, rajin beribadah, akan mendapatkan pahala yang setimpal juga dengan ibadahnya. Tapi kalau aku nggak berbuat jahat, apa aku harus tetap dihukum? Intan kok nanya kayak gitu sih? Emang ada apa sih? Intan habis ngelakuin apa? Emang apa? Emang ngebully Intan lagi? Enggak, Pa. Tapi tadi emang nyumpahin aku. Dia nyumpahin aku supaya aku kena azab. Intan, orang yang diajab sama Allah itu untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kalau Intan ini anak cantik papa ini, kan ini rajin sholat, rajin ngaji, soleha, sayang sama papanya. Allah juga pasti sayang sama Intan. Tapi habis disumpahin sama Emma aku jadi sial. Kayak kena azab. Sial gimana emang? Pas lagi ngerjain ulangan, pensil aku patah. Terus aku nggak bisa nyelesain ulangan aku deh. Sayang, Allah tuh nggak mungkin mengajab Intan dengan hal-hal yang kecil kayak begitu. Kan papa udah bilang tadi kalau Intan itu anak yang pintar, anak yang baik, anak yang soleha. Allah juga pasti sayang sama Intan. Intan harus percaya sama Allah.
Dibanding kita mikirin begituan, mendingan kita tidur. Ntar biar besok gak kesiangan. Oh ya udah, kalau masih nggak mau, Papa kitik aja. Papa. Itu dong baru ceria. Yaudah, kita masuk ke dalam. Ntar kesiangan besok. Ayo, kita tidur. Aduh, kita tidur. Malam, Bu. Pak Mirza? Ada apa Pak kok malam-malam kesini? Ada yang sakit? Duduk dulu, ayo Pak, duduk dulu. Ada apa Pak Mirza? Sebelumnya saya minta maaf dah gangguin Ibu malam-malam kayak gini. Gini Bu, bukan karena mentang-mentang saya orang tuanya Intan, saya ngebelain Intan. Tapi gini loh, saya tahu banget Intan tuh anak yang seperti apa. Dia tuh anak yang baik, hampir nggak pernah punya musuh sama teman-temannya. Di sekolah juga nggak pernah punya masalah. Tapi ya saya nggak tahu aja kenapa Intan sama Emma nggak bisa akur. Intan tuh sampai sedih ngedenger omongannya Emma. Memangnya emang ngomong apa Pak? Ya Intan sih cerita, emang Emma tuh nggak pernah ngebully dia lagi, tapi Emma nyumpahin Intan biar Intan tuh kena ajab. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar nggak tahu kenapa Emma bisa bicara seperti itu Pak. Selama ini saya nggak pernah ngajarin omong-omongan seperti itu. Iya Bu, saya tahu Ibu nggak ngajarin itu, tapi ya mungkin bisa kali Ibu kasih pengarahan sama Emma. Intan itu bukan musuhnya Emma. Mereka bisa bersahabat kok. Kan kasihan juga Intan kalau selalu ditakut-takutin. Ya aku takutnya nanti perkembangannya Intan jadi terganggu. Aku benar-benar minta maaf Pak Mirza atas perlakuan Emma ke Intan. Ini semua salah aku. Aku udah gagal jadi ibu. Aku gagal mendidik dia. Selama ini, aku selalu membantu orang. Aku bantu mereka untuk bangkit setelah mereka kecelakaan atau mereka sakit keras. Aku bantu mereka untuk bangkit lagi, sementara aku sendiri nggak bisa membantu anak aku untuk jadi orang yang baik. Aku benar-benar gagal jadi ibu. Bu, kalau menurut aku ini sama sekali bukan salah Bu Miranda. Iya, Emma biar bagaimanapun masih anak-anak. Dia ngelakuin ini karena dia cari perhatian Ibu. Aku kurang perhatian apa sama dia, Pak? Aku udah kasih semua perhatian aku ke dia. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Aku nggak tahu gimana harus mendidik Emma, gimana menghadapi dia. Iya, mungkin perhatian yang Ibu kasih ke Emma itu bukan perhatian yang dibutuhkan oleh Emma. Mungkin Ibu ngasih perhatiannya berupa barang-barang, atau ya Ibu mungkin terlalu memanjain Emma. Tapi mungkin yang dibutuhin Emma itu mungkin komunikasi antara ibu sama anak. Ya, Emma ngerasa belum mendapatkan semua itu, makanya dia menggunakan cara-cara yang salah buat narik perhatian Ibu. Ya mungkin Ibu bisa ngasih pengertian sama Emma. Biar bagaimanapun pasti Ibu lebih ngerti Emma lah dibanding saya. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Tante, ada nggak sih orang yang ngelakuin kesalahan, tapi justru orang lain yang kena hukumannya? Bisa aja sih terjadi, tapi jarang. Oh, gitu ya Tante. Tiara, kamu kenapa sayang? Kok nanya soal itu? Itu Tante, Intan sama Emma kan udah buat perjanjian. Terus Intan gak mau bilang ke siapa-siapa.
Tapi akhirnya aku tahu dari Emma. Terus aku bilang kalau Mirza sama Mama. Emma tahu soal itu? Makanya itu dia marah, Tante. Dia nyumpain Intan, Tante, biar Intan kena azab. Tapi bener loh, Tante. Intan kali ini suka kena sial. Padahal kan itu semua salah aku. Tapi kenapa Intan yang kena hukumannya ya, Tante? Tiara, nak, sayang. Kamu harus tahu satu hal, nak. Allah itu maha pemaaf dan maha penyayang. Jadi nggak mungkin Allah memberikan sembarangan azab. Apalagi sama anak-anak baik seperti kalian. Tapi Tante, kenapa ya Intan kena sial? Tiara, Intan itu bukan kena sial. Gini sayang, Allah itu dari waktu ke waktu pasti memberikan cobaan kepada umatnya. Jadi yang dialami Intan adalah ujian yang diberikan Allah. Supaya Intan menjadi anak yang kuat, semakin dekat sama Allah. Kamu bilang hal itu sama Emma besok ya. Supaya Emma tahu kalau Allah itu maha penyayang. Dan dia tidak akan sembarangan mengazab hamba-hambanya. Apa iya, Tante? Makanya Tante pernah bohong sama kamu. Kamu jangan khawatir. Yang terjadi sama Intan itu adalah ujian dari Allah. Ya, bukan salah kamu. Iya, Tante. Sayang, Mama, Tiara, kamu kok belum tidur? ini mah aku mau tidur. Ya udah, kamu harus tidur ya. Saya besok kamu harus ke pengadilan. Kamu harus hadirin acara itu soalnya. Iya, Ma. Yaudah, Tante. Aku tidur dulu ya. Iya sayang. Ya, Mai.